Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa UJ TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya berbahagia. Ya, senang sekali tentunya saya Sri Wahyuni dapat kembali hadir menemani pemirsa sore hari ini tentunya dalam program kesayangan kita, Ruang Sekolah. Ya, pemirsa, Ruang Sekolah pada episode hari ini begitu spesial karena mengusung tema Sosialisasi Virtual Career Day MGBK Jakarta Timur 2021. Dan tentunya tayangan ini disiarkan secara langsung di UJ TV, TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia, yang mana pemirsa bisa mengaksesnya melalui berbagai alternatif saluran. Bisa melalui channel 32 UHF TV digital, channel 54 UHF TV analog, dan tentunya pemirsa juga bisa live streaming melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ujtv.co.id. Dan pemirsa juga mungkin yang punya kesibukan yang padat bisa menyaksikannya di aplikasi UJ TV Mobile yang bisa di-download di Play Store maupun App Store. Dan pemirsa, Ruang Sekolah pada sore hari ini tentunya saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh Profesor Dr. Didin Mukodim MM selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadarma yang juga menjadi co-host pada sore hari ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Prof? Kabarnya baik, Alhamdulillah. Kita hari ini dapat aktivitas yang luar biasa, termasuk pada sore hari ini. Ya. Sehingga para pemirsa sayang kalau tidak melihat sosialisasi tentang kegiatan Career Day dari Jakarta Timur. Betul sekali. Dan tentunya pemirsa kami juga informasikan bahwa kami semua yang ada di sini telah mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Kita semua di sini sudah swab antigen dan dinyatakan negatif. Seperti itu ya Prof ya? Iya. Dan tentunya Prof di tengah-tengah kita sudah ada Ibu cantik nih Prof. Ada Ibu RR Baiduri Nilawati SPD yang merupakan Ketua Panitia Virtual Career Day 2021. Assalamualaikum Ibu Bay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ungu-ungu cantiknya sore hari ini. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat, hasil swabnya tadi negatif. Alhamdulillah. Ungu itu menandakan kampus Gunadarma. Betul Prof. Jadi suatu hal yang kebetulan, Betul. tetapi bermakna ya. Betul sekali. Karena sudah mencintai Gunadarma, Bu. Iya, Prof bisa aja Prof. Luar biasa. Ibu, mungkin sebelum kita bincang-bincang nanti terkait dengan tema kita pada hari ini ya Prof ya. Iya. Bagaimana kesibukannya Bu sekarang? Saat ini yang secara pribadi saya juga ada kesibukan selain tugas utama saya sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 39 Jakarta. Saya juga sebagai ketua panitia Virtual Career Day. Jadi persiapan-persiapan yang kami siapkan luar biasa sejak 2 bulan terakhir. Selain tufok utama kami, saya yang harus saya prioritaskan tentunya juga ada konseling-konseling daring yang saya lakukan setiap harinya ya saat ini. Di masa pandemi ini, kegiatan kami sebagai guru BK, konseling dilakukan di luar jam pembelajaran, sehingga bisa dikatakan tidak berdurasi waktu. Jadi kami setiap melayani konseling setiap saat. Baik, luar biasa. Prof, mungkin Prof mau tanya terlebih dahulu yang pertama terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Sosialisasi Virtual Career Day MGBK Jakarta Timur 2021. Iya. Prof, mau nggak Prof? Terima kasih, Mbak Yuni. Saya ingin tanya dulu secara pribadi dulu nih. Boleh, silakan Karena Prof. tadi sudah memperkenalkan diri bahwa guru BK di SMA 39. Ya. Bu, apakah di sekolah Ibu sudah tatap muka terbatas? Ya, SMA Negeri 39 Jakarta sudah melakukan tatap muka terbatas sejak awal September kemarin, Pak. Dan kami memberlakukan tatap muka hanya 3 hari dalam 1 minggu, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Senin itu kelas 10, hari Rabu kelas 11, dan hari Jumat itu kelas 12. Iya. Kenapa saya bertanya begitu ya, Bu? Karena ini wilayah Jakarta Timur. Apakah dengan adanya virtual career day ini akibat daripada tadi tatap muka, ya? Kalau seandainya sudah tatap muka semuanya, barangkali tidak perlu lagi namanya virtual kan? Betul. Kan sehingga saya pancing dulu nih sama Bu Bay, kan gitu ya. Bu, kalau seandainya kegiatan virtual career day ini kan sebenarnya tahun lalu juga kan sudah terjadi ya, Bu? Betul. Adanya pandemi. Betul. Tahun lalu barangkali ada cerita sedikit Bu, walaupun mungkin ketuanya bukan Ibu, barangkali ada sedikit informasi bagaimana kegiatan Career Day pada tahun yang lalu dibandingkan dengan saat sekarang. Ya,
Pada prinsipnya kegiatan ini tidak jauh berbeda, Prof. Karena apa? Pada tahun lalu kegiatan juga dilaksanakan virtual, hanya berbedanya adalah ketika virtual tahun lalu semua sekolah itu pasti akan mengikuti kegiatan ini full. Tetapi di tahun ini karena ada PTM, tatap muka terbatas, itu siswa terbagi menjadi dua. Karena ada yang datang ke sekolah, ada yang tetap melakukan PJJ di rumah. Maka audiens kita tahun ini tetap yang melakukan PJJ di rumah. Sehingga jumlah peserta itu kami atur, kami batasi hanya yang PJJ saja. Sebetulnya itu saja yang membedakan karena ada tatap muka tersebut. Tapi alhamdulillah Sudin Pendidikan Jakarta Timur mensupport kegiatan MGBK Jakarta Timur ini sehingga Pak Kasudin dan Bu Kasudin memfasilitasi kegiatan ini dengan mempersilahkan seluruh siswa di SMA Negeri Swasta Jakarta Timur, SMK dan MAN untuk 1 hari mengikuti kegiatan virtual Career Day ini. Begitu, Prof. Ya, baik, Bu. Ini luar biasa ya. Betul, Prof. Kegiatannya se-Jakarta Timur loh ini. Ya, Jakarta Timur itu luas, luar biasa gitu ya. Jumlah SMA-nya juga banyak. SMK dan segala macam itu kalau dihitung itu banyak. Karena kalau nggak salah nomor 2 kalau setelah Jakarta Selatan gitu. Atau Jakarta Timur nomor 1, saya juga lupa ini jumlahnya. Yang tahu Sudin, Sudin ya. Betul. Dan tentunya ini para pemirsa UTV yang saya hormati, bahwa kegiatan MGBK ini sebenarnya sudah berjalan dengan cukup lama. Nah, Bu, saya tanya nih, kalau seandainya kenapa sih barangkali punya latar belakang? Kira-kira kenapa sih diadakannya EduFair gitu ya, secara virtual ini? Sehingga para siswa yang ada di rumah, orang tua yang melihat tayangan ini tahu bahwa MGBK Jakarta Timur ini akan melaksanakan kegiatan pameran. Mohon kira latar belakangnya kenapa, Bu? Ya, silakan. Baik, Prof. Latar belakang kegiatan Career Day ini adalah sebagai salah satu bentuk layanan dari bimbingan konseling, yaitu layanan karir. Yang mana kami memberikan layanan kepada konseli mengenai bagaimana karir mereka ke depan, termasuk arah pendidikan setelah sekolah menengah atas. Nah, salah satunya bisa mungkin bekerja, bisa ke perguruan tinggi, ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, ajang ini merupakan sebuah informasi bagi seorang tua, siswa, untuk kira-kira apa nih kami ke depan, perguruan tinggi mana? Kalau di PTN, bagaimana potensi kami di PTN tersebut? Kalau di swasta, kira-kira seperti apa swasta yang menjadi tujuan dari para siswa ini maupun orang tua? Seperti itu, Prof. Kurang lebih. Iya, baik. Berarti yang jadi sasaran dalam kegiatan ini adalah selain tadi siswa-siswi ya, Prof ya, Bu ya, tapi juga orang tua dan juga guru BK itu sendiri, seperti itu ya, Bu ya? Betul, Mbak. Iya, baik. Bu, baik. Kita tahu bahwa MGBK ini luar biasa. Ya, kegiatan-kegiatannya. Selain daripada melakukan konseling dan segala macam bagi siswanya, apalagi saat-saat pandemi ini. Saya kira pasti masalahnya banyak. Ya. Masalah yang dihadapi oleh guru BK. Bu, kalau kegiatan ini sebenarnya apa sih tujuannya? Karena orang tua banyak nanya. Lagi zaman pandemi kok ada kegiatan virtual. Pembelajaran saja masih separuh-separuh gitu ya. Betul. Barangkali Ibu bisa menyampaikan gitu ya, setelah dapat informasi izin dari Sudin, barangkali kegiatan ini kok tetap berlanjut ya. Tujuan utamanya apa sih Bu yang akan dicapai dari kegiatan ini? Baik, tujuan yang utama adalah memberikan informasi yang akurat kepada orang tua siswa, sehingga mereka tidak lagi menerima informasi simpang siur mengenai pendidikan sesudah SMA, khususnya perguruan tinggi itu. Karena kan ada anak-anak mungkin yang dan orang tua yang bingung bagaimana kira-kira saya mau masuk perguruan tinggi A misalnya ya, seperti apa kriteria perguruan tinggi tersebut itu. Akreditasinya apa perguruan tinggi tersebut, itulah informasi-informasi yang teman-teman nanti juga orang tua bisa dapatkan. Selain itu nanti ada sedikit seperti seminar di dalam itu yang akan menyampaikan tips dan trik setelah SMA atau bagaimana kita memilih perguruan tinggi. Itu biasanya ada dari semua universitas yang berpartisipasi di sana. Gitu. Baik. Jadi dengan adanya virtual career day ini, MGB kita, khususnya MGBK Jakarta Timur ini menjembatani informasi untuk
tadi mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak yang melanjut ke perguruan tinggi, mendapat informasi yang tepat seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya. Luar biasa sekali ya Prof ya. Iya. Tujuan yang mulia ya Prof Betul. ya. Saya kalau membaca topik atau membaca kata begitu ya, karir day. Semata-mata kalau bicara karir day itu kan harusnya tidak hanya sekedar melanjutkan ya Bu. Namanya juga pada saat dia SMK, dia itu tidak melanjutkan, bekerja kan gitu ya. Barangkali Ibu punya pandangan tentang tema ini, kalau ada karir day tapi mayoritas melihatnya bahwa namanya kalau karir day itu pasti akan melanjutkan. Kalau di SMA barangkali cocok ya. Bagaimana dengan SMK Bu? Iya betul. Ya. Baik, di SMK begini Bapak, memang teman-teman biasanya setelah SMK itu prioritasnya adalah bekerja. Tetapi kenapa kita mengajak teman-teman SMK untuk tetap mengikuti kegiatan ini? Kita memberikan informasi bahwa walaupun bekerja, mereka tetap bisa kuliah, Prof. Bisa, betul. Gitu. Contohnya Gunadarma kan, Iya. menyediakan kelas khusus karyawan gitu. Kelas malam ya Prof. Kelas Ya, malamnya tapi terbatas gitu, Bu. terbatas Gunadarma ya. tidak pernah memberikan fasilitas untuk kelas karyawan, tidak ada. Tidak ya. Tidak ada terbatas Bu. ya. Ya, Adanya kita kelas malam. selalu konsisten, selalu disiplin, aturan-aturan yang ada. Kita nggak ada. Jadi saya meluruskan dulu bahwa Gunadarma tidak memiliki kelas karyawan. Oh, iya. Jadi tidak ada kelas Sabtu Minggu gitu. Tidak ada kelas karyawan saja, nggak ada. Adanya kelas malam Kelas ya Prof. malam ya. ada. Malam. Itu pun terbatas. Betul. Terbatas, tidak terbuka secara umum. Itulah yang mungkin salah satunya, Prof, yang mungkin harus diterima oleh siswa. Artinya mana fakultas yang universitas mana yang kira-kira bisa memfasilitasi teman-teman SMK yang bekerja sambil kuliah. Itu salah satunya. Dan mungkin nanti teman-teman SMK itu sebetulnya kan terkadang nih, kenapa sih mereka memilih bekerja? Mungkin karena situasi ekonomi yang tidak memungkinkan mereka untuk kuliah langsung gitu ya. Atau juga kalau teman-teman SMA kan memang itu prioritasnya kan gitu. Tetapi di sini teman-teman SMK kita ajak sama-sama untuk ayo kita terima informasinya dulu gitu. Terima informasinya. Ini sebuah hal yang baik untuk kita menerima informasi ke depan. Bagaimana langkah teman-teman? Apakah bisa kita nanti setelah SMK bekerja sambil kuliah dan sebagainya? Seperti itu Mbak. Kurang lebihnya Prof. Iya, luar biasa ini. Jadi SMK pun sebenarnya diberikan wadah bagi mereka yang akan melanjutkan, diinformasikan. Ada nih peluang. Mungkin juga anak-anak SMK juga ingin tahu kalau saya melanjutkan ada nggak pasti program beasiswa aja kan itu kan. Kalau saya masuk sana kira-kira berapa biayanya, sehingga dengan adanya Edufair ini dia tahu kalau saya melanjutkan kira-kira akan biayanya berapa. Barangkali prodi mana saja yang ditawarkan. Ini artinya bersinergi. Betul, Ya. Dua hal yang paling penting bahwa SMA melanjutkan, SMK juga diberi kesempatan. Tidak ada dikotomi bahwa SMK tidak boleh gitu ya. Ini kebersamaan, kekompakan dari guru-guru BK yang terjadikan wadah di MGBK. Ini adalah salah satu bentuk kebersamaan dari guru-guru BK se-Jakarta Timur. Mudah-mudahan nanti informasi-informasi ini memberikan berkah ya kepada siswa dan orang tua yang ingin melanjutkan. Nah, selanjutnya Bu, kalau seandainya saya ingin tahu begitu, Bu. Kira-kira kalau seandainya saya mau ikut gitu ya, orang tua mau ikut, boleh nggak Bu? Misalnya saya sebagai siswa, bagaimana caranya kalau seandainya saya ingin ikut kan gitu, atau orang tua ingin ikut gitu ya? Karena ini penting nih buat saya nih gitu. Tidak hanya anaknya tapi juga orang tuanya. Barangkali bisa sampaikan kepada peserta kalau seandainya saya ingin ikut kegiatan ini yang sifatnya mungkin pakai Zoom ya Bu? Ya, betul. Pakai Zoom-nya sudah terbatas gitu. Jumlahnya 1000 misalnya. Terus bagaimana saya bisa mengikutinya? Barangkali ada informasi yang bisa saya Mengingat sampaikan. tadi sasarannya selain siswa juga orang tua Orang ya tua. Prof ya. Jadi Juga pasti guru jumlahnya BK. akan banyak Betul kan itu kan. sekali. Jumlahnya akan banyak. Bu. Silakan Ibu. Ya, pertanyaan yang menarik ya Prof. Iya. Gitu. Sangat. Jadi memang menggelitik ini. Jadi untuk siswa mungkin yang ketika mereka ada di rumah, orang tuanya bisa nonton bersama anaknya di link Zoom itu, diperkenankan. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang bekerja, silakan kami akan adakan live streaming YouTube nanti di kegiatan. Gitu, kurang lebih seperti itu Prof. Ada dialog ya Bu? Ada dialog nggak Bu? Atau hanya searah? Untuk yang bisa berdialog yang ada di ruang Zoom, Prof. Oh, di ruang Zoom saja Kalau gitu di ya? YouTube masih terbatas hanya melihat saja. Gitu. Dan itu dibatasi ya Bu? Berapa Bu jumlah per harinya? Untuk ruang Zoom, satu Zoom kami perkenalan 500 siswa. 500 siswa. Berapa jam Bu yang dibuka? 8 Zoom. 8 jam berarti 4.000 ya Bu? Ya, kurang lebih 4.000. satu hari 4.000. Prediksinya berapa Bu? 20.000 siswa. Oh. Jadi 5 hari.
Berarti 5 hari. Jadi tiap hari itu berbeda-beda ya, Bu? Betul. Siswanya Selama pelaksanaan 5 hari. selama 5 hari. 5 hari ini luar biasa nih para peserta UGTV yang saya hormati. MGBK Jakarta Timur sudah memberikan fasilitasi, diberikan kesempatan ingin melihat bagaimana perguruan tinggi yang tergabung dalam pameran virtual MGBK Jakarta Timur. Mudah-mudahan bisa melihat, bisa mencari peluang bagaimana masa depan agar kalian dapat sukses dan kalian juga hal-hal yang kaitannya dengan perguruan tinggi bisa ditanyakan pada kesempatan ini. Iya, Silakan. betul sekali. Dan tadi mungkin sedikit informasi yang disampaikan itu bikin orang tua di rumah pengen bergabung, Prof. Betul. Nah, artinya mungkin nanti bertanya-tanya ketika mau bergabung harus kemana, menghubungi siapa, tapi kita tahan dulu ya, Prof ya, Iya. ya Bu ya, nanti diinformasikan. Ya, baik pemirsa UGTV, penasaran seperti apa nanti bincang-bincang kita semakin menarik tentunya. Kita saksikan dulu jeda program berikut ini, kita akan segera kembali. Silakan. Ya, baik pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita, Ruang Sekolah. Dan tentunya masih bersama saya Sri Wahyuni dan juga Profesor Dr. Didin Mukodim MM selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadarma sekaligus jadi co-host pada sore hari ini. Dan masih bersama kami dalam tema Sosialisasi Virtual Career Day MGBK Jakarta Timur tahun 2021. Dan di tengah-tengah kita bertambah satu narasumber. Jika tadi kita sudah bincang-bincang bersama Ibu RR Baiduri Nilawati SPD yang merupakan Ketua Panitia Virtual Career Day 2021. Di tengah-tengah kita sudah bergabung Bapak Baby Sanusi SPSI yang merupakan perwakilan MGBK Jakarta Timur. Prof, kita kedatangan tamu lagi nih, Prof. Luar biasa. Tamu yang luar biasa Iya, hari luar ini. biasa. Kita sapa dulu, Prof. Silakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Baby. Ya, sorry Bu. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat sekali nih, Prof. Luar biasa. Iya, Enggak apa-apa. harus semangat ya, Pak. Baby, ya, harus semangat. Bismillah. Bismillah. Apalagi menghadapi virtual EduFair. Iya. Ya, ini salah satu tim yang kompak, ya kan gitu ya. Karena ada Bapak, ada Ibu begitu ya. Bersinergi dalam rangka mensukseskan acara EduFair yang beberapa saat lagi kan gitu. Beberapa minggu lagi lah gitu ya. Dan Silakan. betul, luar biasa. Ini sosok-sosok penting dalam event ini nanti ya, Prof ya. Iya. Iya, yang satu ketua panitianya dan yang satu perwakilan MGBK Jakarta Timurnya. Perwakilan dengan pengertian ini sebagai ketua Wah, luar biasa. MGBK Jakarta Timur. Iya, luar biasa sekali. Ya, mungkin tadi juga kita sempat sebelum kita mengakhiri segmen 1, Bu, ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Jika ada orang tua atau siswa-siswa ingin bergabung, ingin ikut event ini, caranya bagaimana, Bu? Silakan mungkin kepada Bu Bayi dulu, silakan. Baik, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, juga siswa-siswi kita, jika Bapak dan Ibu ingin bergabung dalam kegiatan ini, khususnya para siswa yang di Jakarta Timur, jangan sampai ketinggalan mendaftar ke guru BK-nya, ya. Nanti kalau guru BK-nya belum menginformasikan, silakan, Bapak Ibu guru, saya mau daftar. Nah, silakan mendaftar, jangan sampai ketinggalan, Mbak. Jadi untuk siswa yang ada di Jakarta Timur, silakan mendaftar ke guru BK di masing-masing sekolah. Iya. Jadi pemirsa, tentunya siswa-siswi dan juga orang tua jangan lupa, jangan sampai ketinggalan mendaftar ke guru BK di sekolahnya masing-masing. Seperti itu ya Bu Bay ya? Betul. Iya, luar biasa. Ayo, cepat-cepat didapat begitu ya Bu ya? SCCD. Siapa cepat ya dapat. Iya, oke. Baik, mungkin saya mau bertanya kepada Pak Baby ya Pak ya. Boleh. Terkait dengan, nah tentu ini ada peran dari guru BK juga dalam event ini. Sepertinya Prof ya? Iya. Iya, seperti apa Pak? Silakan. Iya, Mhm. peran guru BK di sini sangat menentukan juga Bu. Mhm. Karena ini kan sebenarnya acara besar, termasuk acara besar gitu Prof. Ya. Mhm. Kegiatan BK itu sendiri. Mhm. Dan ini bagian dari program di sekolah kita terkait dengan penelusuran siswa itu ingin meneruskan ke jenjang berikutnya. Mhm. Nah, itu penting sekali. Mhm. Dan ini ya peran mereka ini BK ini yang harus berperan nanti ketika acara ini. Mhm. Jadi bagian dari program juga Bu gitu.
Itu mungkin seperti Baik, itu. baik, luar biasa. Prof, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol, tapi kita nggak tahu nih tema event ini tuh apa, Prof? Betul. Iya, mungkin Bu bisa menjawab, Bu. Temanya apa sih, Bu? Iya, temanya Mhm. meraih pendidikan impian di masa pandemi. Nah, diingat, dicatat baik-baik. Meraih pendidikan lanjutan. Meraih pendidikan lanjutan impian di masa pandemi. Nah, Ada mungkin impiannya. Ada impiannya ya, impiannya perlu nggak digarisbawahi, Paling Prof. tidak sudah ada impiannya dulu lah, apa gitu ya. Betul sekali. Dan rasanya ini relate sekali dengan keadaan kita pada saat ini ya, Prof, ya, di masa pandemi seperti itu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan juga terkait kenapa sih tema ini yang diambil, Bu? Oke. Mhm. Begini, di masa pandemi ini kita sangat paham situasi anak didik kita yang pada saat ini mungkin sudah mulai ada yang mulai stres, jenuh, bosan dan sebagainya. Tetapi mereka tetap punya mimpi dan harapan untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pastinya. Nah, impian itulah yang coba kita ambil dan kita coba mudah-mudahan melalui event ini kita bisa mewujudkan mimpi mereka gitu ya, dengan beberapa perguruan tinggi swasta maupun negeri yang mungkin bisa mewujudkan mimpi mereka dengan cara mungkin ada program beasiswa yang bisa ditawarkan yang akan disampaikan di event ini gitu Mbak. Kemudian bagaimana jika yang tidak beasiswa pun, saya yakin semua siswa punya mimpi. Betul. Dan harus bermimpi gitu. Jadi mimpi itu kita wujudkan melalui kegiatan ini gitu. Jadi kita coba mewujudkan impian lanjutan mereka di sini. Oh, luar biasa sekali. Saya sampai merinding nih, Prof. Benar sekali seperti yang Ibu katakan bahwa setiap siswa memiliki mimpi ya, Prof ya. Punya mimpi yang harus diwujudkan. Seperti itu ya, Prof ya. Betul. Dan tentunya difasilitasi oleh event ini. Begitu ya, Prof ya. Ya, Prof, silakan, Prof. Iya, terima kasih Mbak Yeni. Pak Baby, saya ingin tanya nih Pak. Bapak kan barangkali di pengurusan MGBK, Ya. kan yang membawahi guru-guru BK, kan gitu kan. Sebenarnya apa sih Pak peran MGBK atau peran BK lah secara khusus gitu ya, sehingga guru-guru BK ini masa pandemi ini tetap semangat, tetap memberikan antusias. Mudah-mudahan guru BK ini semuanya lihat nih Jakarta Timur nih ya. Insya Allah. Kehadiran dua narasumber yang luar biasa pada sore hari ini, sehingga sayang kalau seandainya guru-guru BK yang sekaligus panitia begitu ya, ataupun yang bukan panitia lihat sehingga nanti berkontribusi untuk kemajuan pameran di saat-saat ataupun minggu-minggu yang akan datang. Silakan Pak. Ya, untuk khususnya untuk kegiatan ini Pak Ya. Prof, ya. Kalau untuk khusus kegiatan ini memang sekali lagi yang saya ketahui bahwa kita itu kerjasama Prof. Ya. Kerjasama dari SMA, SMK, dan MA, guru-guru BK-nya. Bisa Jadi, tahu Pak jumlah berapa kira-kira sekolahnya yang akan terlibat? ada untuk saat ini ada 57 ya? Lebih Pak. 57. Gitu. Satu JT saja 50 sekolah. Oh, untuk Satu sekolahnya? Jakarta. Iya. Sekolahnya Pak. Sekolahnya. Kalau saya yang di MAN ini kan Ya. saya Membawahi MAN. MAN, itu ada kurang lebih ada 30 sekolah Pak. 30 Plus sekolah. dengan swasta ya. Iya, 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 iya. Jadi MA gitu ya Pak? MA gitu ya? MA negeri dan MA swasta itu sendiri. Jadi kalau untuk acara ini tuh peran guru BK itu luar biasa sekarang. Soalnya semua ikutan Bu, gitu. Karena sudah SMA, JT1, JT2, Iya. SMK, JT1, JT2, dan MAN. Jadi ini bagian dari kolaborasi yang besar untuk kegiatan gitu. Dan mungkin baru Jakarta Timur kali Buba ya. Artinya Utara duluan juga ada. Duluan Utara. artinya sebelumnya soalnya kita kegiatan ini sebelumnya kita sudah laksanakan gitu. Nah, saya pribadi sebagai ketua itu ya baru kerja bareng gitu. Iya. Ini luar biasa. Kerja bareng, kerja bersama-sama. Tadi menyebutkan ada JT1, JT2. Barangkali pemirsa yang tidak tahu, ini Jakarta Timur 1, Jakarta Timur 2. Iya. Karena SMA, SMK itu di bawah Sudin. Iya, betul. Sedangkan Madrasah Aliyah itu di bawah Kanwil. Kemenag. Ya. Jadi ini hal yang berbeda. Iya, betul. Tapi ini perwakilan daripada MGBK ini sudah luar biasa. Kenapa? Menggabungkan diri Madrasah Aliyah dengan SMP dan SMK. Kerja bareng untuk memberikan pelayanan kepada para siswa dan orang tua yang membutuhkan informasi. Begitu ya? Betul. Nah ini hal yang paling luar biasa.
karena menganggap bahwa ini penting sehingga perlu diadakannya tentang kegiatan ini. Iya, betul Pak. Pak, kalau kegiatan BK di Madrasah Aliyah beda nggak dengan kegiatan BK di SMA nanti? Dua-duanya bisa menjawab. Oh, iya. Betul. Di madrasah dulu Pak, kegiatan Kalau BK. untuk di madrasah itu sama Pak. Sama, Sama untuk kegiatannya. Artinya gini, secara program juga ini makanya kenapa ada kegiatan ini sebenarnya kita karena punya visi misi dan program yang sama, makanya terjadilah kerjasama ini, terbentuklah kegiatan ini yang disebut dengan Karidra itu sendiri, gitu. Kurang lebih sama, Prof. Sama. Nggak berbeda. Di masa pandemi dengan sebelum pandemi sama nggak Bu? Kalau fungsi guru BK-nya sama, Sama. tetapi situasinya yang berbeda. Pelayanannya barangkali. Iya, Pelayanannya. layanannya berbeda. Bentuknya Jadi yang berbeda. bentuknya mungkin disinilah tantangan bagi guru-guru BK, teman-teman BK saat ini. Kenapa begitu? Karena yang biasanya kita bisa tatap muka, Ya. ya kita hanya melalui daring ya Pak Bebi. Iya, betul. Dan daring itu luar biasa Pak, dengan berbagai situasi, kesulitan yang utama terkadang kita sudah siap di Jimit, di Zoom, anak belum, kayak anak belum gitu. Itu artinya itu secara individu pun begitu, kita sudah siap. Ternyata anak itu lupa menyampaikan ke orang tuanya, gitu. Itu ada artinya banyak sekali. Dan yang paling terasa itu sebetulnya untuk kita guru BK saat ini adalah memotivasi anak untuk tetap hadir di PJJ. It's a hard work. Ini benar-benar yang dirasakan luar biasa. Betul. Dan kita juga harus healing untuk diri sendiri. Betul. Itu dulu yang first Pak, sebagai guru BK. Karena kita sendiri pun sebetulnya mengalami yang namanya jenuh, bosan. Tapi kita harus survive. Jangan nak, ayo nak. Bubai juga bosan, tapi ayo kita semangat yuk. Pandemi akan berakhir gitu. Kita kasih motivasi. Nah, yang paling membedakan di situasi pandemi itu. Jadi kita daring, hampir 80% ya, kita daring. Home visit lah yang 20% itu. Gitu. Dan Prof, Kurang ini lebih sangat begitu, menarik Prof. tadi Iya. yang disampaikan oleh Bu Bay ya. Jadi sebelum memang kita sebagai pengajar itu menyampaikan materi mungkin kepada siswa-siswi didik kita juga harus healing dulu tadi seperti Ibu katakan, ada rasa jenuh apalagi semenjak pandemi ini ya Bu ya. Ketemu jarak jauh, mungkin siswa-siswinya juga kadang harusnya on kamera tidak on, harusnya hadir tapi tidak hadir begitu ya Bu ya. Ini menarik sekali Prof untuk dibahas sebenarnya ya Prof. Iya. Dan tadi seperti yang Ibu katakan, bagaimana kita terus memotivasi siswa-siswa terus semangat untuk ikut belajar PJJ ini ya Bu ya. Iya. Iya, luar biasa sekali Prof. Ya nanti ada segmen tersendiri. Iya, betul. Segmen sendiri membahas yang demikian ya. Iya, betul Saat sekali. ini pembahasannya kita mengenai sosialisasi tentang virtual career day. Ya. betul. Kembali lagi. Bu, kira-kira untuk kegiatan ini ada berapa sih perguruan tinggi yang sudah terdaftar? Atau bisa nggak perguruan tinggi yang belum mendaftar mau mendaftar kan gitu? Baik. Saat ini perguruan tinggi ya kita ada kurang lebih istilahnya ada 75 slot ya Prof, 75 slot kali 2 sesi. Satu sesi itu 45 menit. Perguruan tinggi negeri dan swasta bisa melakukan presentasi di kegiatan virtual day ini. Nah, jumlah yang sudah mendaftar saat ini dalam waktu 3 minggu untuk timur nih luar biasa Prof. Hanya tersisa 13 slot. Ayo yang belum mendaftarkan silakan. Masih Yang tersisa belum 3 slot ya Bu ya. Masih 13 slot Oh, lagi 13, tersisa gitu. Untuk room transisi sendiri sudah sold, sudah habis gitu. Udah habis ya Bu. Dan tentunya ini harapan besar bagi perguruan tinggi ya Bu. Harapan besar buat mereka yang ingin mempromosikan masing-masing perguruan tinggi. Dan saya kira Guna Dharma sudah daftar ya Bu? Ya sudah. Alhamdulillah. Yang nambahkan Prof. Silakan, Boleh, silakan. silakan. Slot yang tadi yang masih ada itu sebenarnya bisa juga diisi lagi. Misalkan Guna Dharma isi lagi, itu boleh. Oh, Begitu. gitu. Oh ya. Jadi apa namanya diberikan keleluasan. Jadi kalau misalkan kalau ada gudang Dharma 1, 2, 3 silakan. Iya. Atau kampus yang lain lah. Gitu. Nah, ini informasi juga buat para perguruan tinggi yang mungkin sudah mendaftar, mau mendaftarkan lagi boleh seperti ngambil itu. slotnya. Ngambil slot lagi gitu ya. Baik. Nah, mungkin kan Prof kita juga ingin tahu ya Prof persiapannya seperti apa sih? Iya. Karena mengingat nanti acaranya tanggal 25 sampai tanggal 29 Oktober ya Bu ya. Persiapannya seperti apa sejauh ini? Oke, baik.
Persiapan yang sudah disiapkan oleh tim yang pertama adalah kami sudah mengantongi kepanitiaan sudah mengantongi SK dari suku dinas pendidikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua adalah suku dinas sudah mensupport dan mendukung juga MKKS musyawarah dari kepala sekolah itu ikut mendukung sehingga memastikan kepartisipasian mereka dalam kegiatan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah perguruan tinggi yang berpartisipasi itu sudah diumumkan dan seperti tadi kita informasikan tersisa 13 slot lagi. Kemudian yang terakhir adalah mengenai siswa. Siswa sedang kami data dari sejumlah kurang lebih ya, Prof, ini kurang lebih gitu. Kalau gambaran dari tahun lalu ya, kurang lebih ada 175 sekolah. Luar biasa. Kurang lebih. MA, SMA dan SMK. Ya, Bu, kalau seandainya saya lihat kegiatannya sudah terrencana dengan baik, supaya mereka ini dapat informasi yang pasti, biasanya ada technical meeting ya, Bu? Betul. Barangkali nanti bisa sampaikan kapan jadwal technical meeting, sehingga mereka itu pada saat pelaksanaannya berjalan dengan baik. Mohon informasi tentang technical meeting. Ya. Baik, technical meeting untuk teman-teman dari perguruan tinggi, nah, insya Allah semoga tidak mundur dari jadwal. Kita akan laksanakan kurang lebih 1 minggu sebelum hari H di tanggal 25. Jadi kemungkinan di tanggal 20 kita akan melakukan technical meeting. Kurang lebih seperti itu, Prof. Ya. Baik, ke Pak Bemi nih saya sangat ini karena Madrasah Aliyah ini sebenarnya juga potensi hampir sama dengan SMA, kan gitu ya. Potensi melanjutkan perguruan tingginya itu lebih banyak, apalagi di sana ada bahasa. Ya, Pak, kalau saya dari sisi bahasa gitu, Pak, kira-kira banyak sih peminatnya melanjutkan perguruan tinggi dari sisi bahasa, Pak. Karena ini kan pameran ini kan bukan hanya untuk IPA dan IPS. Bagaimana dengan jurusan bahasa, barangkali yang untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi? Cukup lumayan besar ya Pak ya untuk pemilihan peminatan bahasa. Untuk tahun lalu aja untuk di madrasah itu ada yang masuk bahasa Jawa, Pak. Oh. bahasa Sunda ada, Pak? Dari sekolah saya, Pak. Oh. di universitas negeri lah gitu. Nah, itu saya pikir untuk MAN ini sebenarnya ya sangat prospek untuk misalkan anak-anak itu melanjutkan ke bahasa. Itu pun sebenarnya bukan hanya mungkin jurusan bahasa, enggak, itu jurusan IPS malah gitu. Jadi ini bisa ada kemungkinan semua bisa terjadi. Saya bertanya ke Pak Bemi itu sebenarnya ada latar belakangnya. Kalau seandainya siswa itu diberikan beasiswa, masuk ke jurusan bahasa di Gunadarma itu ada beasiswa, ada sasar Tiongkok, kan gitu ya. Kira-kira mereka itu bagaimana antusiasnya untuk sasar Tiongkok, kan gitu ya. Karena itu kan sejalan gitu kan, linear ya kan gitu kan. Kalau seandainya dia melanjutkan ke jenjang ataupun program studi yang ada kaitannya dengan bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Tiongkok kan gitu ya. Barangkali bisa diinformasikan kepada di Madrasah Aliyah kan gitu. Mungkin juga nggak sama, SMA, SMK juga boleh. Karena tidak dibatasi pada satu sekolah. Silakan aja berkompetisi untuk anak-anak sekalian, siapa tahu tahun depan ingin memperoleh beasiswa gitu. Gunadarma memberikan fasilitas beasiswa. Nanti secara lengkap barangkali setelah segmen ini gitu ya. Betul. Dan tentunya ini informasi sangat dinanti-nanti oleh para pemirsa UGTV. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan kita semakin menarik lagi karena segmen ketiga juga nanti kita akan membahas terkait penjelasan secara teknis terkait event ini. Kemudian seperti apa sosialisasinya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam ruang sekolah. Kita akan segera kembali setelah jeda program berikut ini. Baik pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita, Ruang Sekolah.
Tentunya masih bersama saya Sri Wahyuni dan juga Profesor Dr. Didin Mukodim MM selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadarma yang juga merupakan co-host pada Ruang Skora sore hari ini. Dan tentunya dengan dua narasumber kita yang hebat-hebat, yang luar biasa. Ada Ibu RR Baiduri Nilawati SPD yang merupakan Ketua Panitia Virtual Career Day 2021 dan juga Bapak Baby Sanusi SPSSI yang merupakan perwakilan MGBK Jakarta Timur. Dan masih dengan tema kita yang luar biasa pada sore hari ini terkait dengan sosialisasi Virtual Career Day MGBK Jakarta Timur tahun 2021. Pemirsa, bagaimana tadi informasi yang disampaikan di segmen 1 dan kedua luar biasa ya. Yang mau bergabung jangan lupa segera hubungi guru BK-nya seperti itu ya Prof ya Ibu. Iya, Prof, mari kita lanjutkan bincang-bincang kita yang menarik. Tadi Prof sempat mengatakan sebelum kita break, Gunadarma itu punya program beasiswa 14 program studi ya Prof ya kalau nggak salah. Iya, silakan Prof. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Para pemirsa JUTI TV yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bergabung gitu ya, bersilaturahim dalam rangka memberikan informasi penting, yaitu dalam rangka Virtual Career Day dari Jakarta Timur ya. Kampus Gunadarma itu sebenarnya ada di Jakarta Timur, ada di Cakung, itu ada J5. Sebelahnya kantor wali kota, seberangnya daripada terminal terpadu ya. Di Ciracas juga kita punya, dekat Madrasah Aliyah 15. Ada ya, jadi Ciracas pun ada, jadi nggak usah khawatir, Gunadarma tersebar lah, tersebar di wilayah Jabodetabek, jadi anak-anak sekalian mudah mencari Universitas Gunadarma dimanapun berada. Nah, karena Universitas Gunadarma itu ada di mana-mana begitu ya, tapi tidak mungkin ada di luar Jabodetabek begitu sampai sekarang ini, kecuali di arah Cianjur. Cianjur itu bukan kampus ya, dalam rangka pengembangan. Tentunya ini memberikan informasi dampak bagi anak-anak sekalian yang ingin memperoleh beasiswa. Paling sedikit saya katakan sekitar 14-15 program studi, dari D3, S1 sampai dengan S2 Pak, memberikan beasiswa. Kalau guru barangkali sudah nggak kehitung Bu. Guru-guru BK ya, guru-guru yang lainnya itu, guru-guru ekonomi yang sudah diberikan beasiswa oleh Universitas Gunadarma secara gratis. Nanti kalau seandainya Ibu Bayi misalnya belum, mudah-mudahan ada kesempatan untuk ambil S2, S3-nya kan gitu ya. S3-nya nanti Ibu bisa ini kan. Atau Bapak belum ambil begitu ya, Pak Baby belum ngambil, mudah-mudahan nanti Madrasah Aliyah kebagian lah untuk memberikan beasiswa. Nah, siswa-siswa yang memperoleh beasiswa itu ada program D3. Ada teknik komputer. Komputer aja diberikan gratis. Jangan khawatir, ini akreditasinya A. Ya, sampai dengan selesai. Ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran gitu ya. Ada komputer akuntansi dan terusnya. Itu D3. Ada S1-nya apa? Kalau Madrasah Aliyah cocok ekonomi syariah. Ya kan ada. Kemudian juga tadi ada yang namanya sastra Tiongkok. Sudah berjalan dan sudah meluluskan. Bukan berarti baru. Sudah meluluskan, sudah banyak yang meluluskan. Kemudian juga ada yang namanya desain interior, ya. Kemudian juga ada agroteknologi. Lalu pariwisata. Gunadarma ada pariwisata, ya. Nah, pariwisata ini pun diberikan beasiswa full selama 4 tahun masa studi. Termasuk kebidanan, Pak. Kebidanan S1 juga ini berikan beasiswa penuh. Yang terakhir saya berikan farmasi. Farmasi juga berikan beasiswa. Nah, informasi ini mudah-mudahan siswa yang melihat tayangan ini ataupun guru yang melihat tayangan ini bisa menyampaikan informasi ya kepada mereka-mereka ini. Karena kasihan yang dekat kampus masa tidak mengambil gitu ya. Justru yang mengambil ini dari wilayah-wilayah yang luar, Sumatera gitu, Sulawesi, banyak sekali yang berminat ke sini ya. Kemudian satu hal lagi, Gunadarma juga menerima KIP. Banyak sekali yang tidak tahu bahwa KIP itu seolah-olah hanya negeri. Iya, benar. Iya kan? Gunadarma tahun ini menerima 310 KIP. Jadi KIP. Nah, ini karena ini orang-orang Jakarta begitu ya, guru-guru di Jakarta. Wajib tahu ada, ya, Prof. Wajib tahu, dan ada lagi program dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu KJMU. Nah, Gunadarma juga menerima KJMU. Ya, iya. Sejak tahun kemarin, Prof? Sudah lama berjalannya, Bu, KJMU. Karena syaratnya itu adalah untuk KJMU itu apa, Bu? Syaratnya perguruan tingginya akreditasinya A. Nah, Gunadarma pertama, bukan hanya A saja, pertama yang memperoleh akreditasi A institusinya. Nah, ini artinya banyak sekali guru-guru yang tidak mengetahui begitu ya, anak-anak apalagi gitu ya. Silakan dimanfaatkan, mudah-mudahan kalian bisa sukses melalui jalur beasiswa. Selain daripada kalau memang ada kemampuan, silakan lewat jalur-jalur reguler. Dan sekarang ini sifatnya pendaftaran secara online.
Ya, barangkali anak-anak sekalian tahun depan yang sekarang kelas 12, persiapkanlah diri Anda untuk mencari peluang yang lebih bagus untuk cari perguruan tinggi yang kira-kira memberikan dampak bagi masa depan kalian sendiri. Iya. Saya kira itu. Luar biasa, Prof. Sangat informatif ya, tentunya sangat dibutuhkan oleh para siswa-siswi yang ingin melanjut ke perguruan tinggi dan ingin mendapatkan beasiswa begitu ya. Mungkin kita kembali ya Prof ya. Silakan. Ke tema kita pada hari ini. Tapi tadi karena sudah membahas terkait Gunadarma, bagaimana sih kerjasama nih? Saya penasaran kerjasama antara Gunadarma dengan MGBK Jakarta Timur. Mungkin ke Pak Bebi, silakan Pak. Kerjasama dalam bentuk apa Mas? Ya kan sekarang ini kan salah satu bentuknya yang sekarang kan gitu ya. Ya. Iya. Ya artinya kerjasama kita dengan Gunadarma yang saya ketahui bahwa ya pertama mungkin sekarang ya kegiatan ini menjadikan momen untuk sekalian sosialisasi. Terus kedua mungkin bahwa Gunadarma juga ikut dalam kegiatan nanti pada saat virtual career day itu sendiri. Itu. Yang mungkin kalau misalnya ada kerjasama lanjutan bisa tuh ya, pernah kawan-kawan juga ada pernah bicara sama kita, bicara santai nih Dok, Prof, terkait dengan pengembangan guru BK itu sendiri gitu. Mungkin kalau misalkan bisa itu dilanjutkan ya Kenapa alhamdulillah tidak, gitu. Alhamdulillah bagi kita gitu. Seperti itu mungkin Bu Bay ya. Mungkin ada mau menambahkan tambahin ya sedikit. Sejauh ini Gunadarma sudah banyak sekali mengapresiasi kami MGBK Jaktim dengan melakukan webinar yang dilakukan free loh Bu, gitu ya. Kemudian juga ada beberapa dukungan Gunadarma kepada siswa-siswi yang mungkin tadi berbeasiswa, mungkin beberapa sekolah yang sudah melakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah program-program dari Gunadarma mensupport kita itu salah satunya juga ada beasiswa buat guru-guru BK tadi gitu, walaupun belum saya ya Prof gitu ya. Ditagih ya Prof. Saya juga belum. Kita berdua belum S3 nih Prof gitu. Kalau S2 udah. Ini ditagih langsung ya Bu? Ditagih langsung, mohon maaf ya Pak Firsa. Ya nggak apa-apa Bu. Artinya banyak sekali luar biasa apa yang diberikan Gunadarma terhadap MGBK, khususnya Jakarta Timur dalam hal ini. Dan saya mewakili teman-teman panitia juga terus disupport nih gitu kita panitia, walaupun nanti berganti panitia gitu ya. Insya Allah. Ya Pak Bebi ya saya begitu. setuju. Karena emang kegiatan ini bukan kegiatan selesai udah gitu, enggak, tapi mungkin menjadi bagian dari ritual, artinya bukan ritual, program tahunan gitu. Program MGBK. Seperti itu, berkesinambungan seperti itu. Ya, Prof silakan Prof ditanggapi. Iya, kalau tadi kerjasama itu kan sebenarnya cukup banyak, mungkin karena pada saat itu keterlibatannya kurang. Saya tambahkan, Madrasah Aliyah dan SMA SMK itu di DKI itu semuanya ikut tryout, ujian nasional ataupun ujian sekolah. Itu luar biasa. Oh, yang diadakan Gunadarma. Diadakan oleh Gunadarma secara online ataupun pada saat itu masih manual. Itu sudah dilakukan. Iya, betul. Dan setiap tahun tidak pernah putus. Jadi Madrasah Aliyah, SMA, SMK itu sudah dilakukan dan itu dirasakan oleh sekolah. Dan banyak sekali yang dijadikan program sekolah tentang tryout Gunadarma. Kan ya itu. Kemudian juga setiap ada kegiatan-kegiatan selalu melibatkan baik itu MGBK ataupun kepala sekolah lewat MKKS, musyawarah kerja kepala sekolah. Nah ini artinya Gunadarma sudah memberikan kontribusi. Kemudian juga hal yang lain, pemberian beasiswa itu tidak hanya terhadap siswa, terhadap guru dan segala macam itu sudah diberikan. Kerjasama yang bersinergi, ya. Tidak hanya Jakarta Timur, sebenarnya semua DKI Jakarta, semua wilayah Jabodetabek juga sudah memberikan kontribusi. Ini terus kita gali, kita pertahankan agar di masa-masa yang akan datang, yang semacam permintaan Pak Bebi tadi, bahwa nanti kita terus siapapun orangnya yang jadi panitia tetap. Dan saya kira menyambut baik lah. Karena ini artinya Gunadarma juga sebagai perguruan tinggi tetap mengharapkan adanya kerjasama yang bersinergi di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih Prof. Semoga terus saling bersinergi ya Bu ya. Iya, amin. Sekali. Nah ini kan juga merupakan bagian dari sosialisasi event ini ya Pak ya, untuk tanggal 25 sampai 29 Oktober nanti. Nah sosialisasinya itu apakah hanya dilakukan di sini atau seperti apa Bu? Silakan. Baik,
Untuk sosialisasi kegiatan ini sudah kami laksanakan beberapa waktu yang lalu di tanggal mohon maaf di tanggal 25 September. Nah, itu kami sedang melakukan sosialisasi semua PTS kami undang hadir di sosialisasi tersebut untuk mendengarkan dan mendengar apa program bentuk kegiatan ini. Nah, selain itu ya ini kerjasamanya dengan UGTV tentunya menjadi sosialisasi bagi masyarakat. Itu kan kemarin sosialisasi antar perguruan tinggi ya. Nah, hari ini difasilitasi oleh UGTV untuk bersosialisasi terhadap masyarakat umum. Iya, luar biasa ya Bu ya. Ya, baik, mungkin terkait juga teknis nih Prof. Tentu kan pemirsa atau juga mungkin nanti para peserta ingin tahu ya Prof ya, seperti apa sih Bu nanti secara teknisnya event tersebut. Oke, silakan dijelaskan. Baik, ya. Pemirsa, jadi teknis kegiatan Virtual Career Day 2021 ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Yang pertama adalah teman-teman mendaftar melalui guru BK, kemudian nanti teman-teman kepala sekolah dan sekolah itu akan mendapatkan SK dari suku dinas pendidikan untuk melakukan PJJ-nya di kegiatan Virtual Career Day ini. Satu sekolah hanya berkesempatan 1 hari. Jadi dari 5 hari tersebut sekolah teman-teman akan mendapat giliran untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, saat masuk room nanti teman-teman akan dikawal oleh Bapak Ibu guru BK-nya bersama tim pengerah massa, ada moderator dan narasumber di sana yang akan mengisi berbagai materi, layanan, kebutuhan teman-teman dalam informasi perguruan tinggi tentunya. Dan juga berisi informasi tips dan trips masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta gitu. Karena kan ada yang bilang gini, swasta bisa aja kali masuk mana aja, padahal sebenarnya nggak juga kan Prof ya. Tidak semuanya diterima. Mau masuk Gunadarma belum tentu keterima juga gitu. Ada proses mungkin seleksi nilai prestasi dan sebagainya. Artinya itu yang nanti teman-teman akan dapatkan informasinya. Kemudian setelah masuk di room, nanti teman-teman mengikuti kegiatan ini sampai kurang lebih pukul 12.00. Nah, selesai, nanti teman-teman akan dipandu. Nah, jangan lupa, di event ini akan ada door prize dari para perguruan tinggi swasta itu. Itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu sama Bagi teman-teman. Dan kebetulan selain perguruan tinggi swasta dan negeri di Indonesia, kita juga mengundang kurang lebih ada 10 perguruan tinggi Malaysia yang akan berpartisipasi dan sudah 2 tahun ini berpartisipasi di kegiatan Virtual Career Day Jakarta Timur ini. Iya. Luar biasa. Jadi itu penjelasan teknisnya terkait nanti event untuk Career Day FKBK Jakarta Timur 2021. Begitu ya, luar biasa sekali. Dicatat baik-baik karena nanti akan ada door prize-nya ya pemirsa ya. Itu yang ditunggu-tunggu ya Prof ya. Iya, tentu Gunadarma juga sudah menyediakan ya Prof ya. Door prize-nya. Banyak. Gunadarma itu paling banyak ngasih voucher. Jadi kayaknya waktu tahun kemarin tuh anak-anak ternyata teman-teman itu dikasih voucher 50.000 aja senangnya luar biasa. Bisa beli apa? Produk-produk kopi dan sebagainya, pokoknya mereka tuh senang gitu. Ternyata senang sekali. Luar biasa. Semoga Gunadarma vouchernya banyak ya, ya Bu. melanjutkan Bu. Saya tertarik juga ini. Tadi sudah dijelaskan, Bu mau barangkali secara detail juga. Itu kan pelaksanaannya 5 hari ya Bu. Hari pertama itu barangkali ada agenda. Siapa tahu ada agenda pembukaan atau seperti apa, sebenarnya apa Bu barangkali. Silakan. Ya. Hari pertama kita akan dibuka oleh Sudin Pendidikan Jakarta Timur 1. Nah, setelah penutupan nanti setelah pembukaan kita akan ada penutupan yang akan ditutup oleh Kasudin Pendidikan Jakarta Timur 2. Nah, ada yang khusus di hari terakhir ini ada seminar guru BK gitu. Cuma memang tahun ini tidak diisi Gunadarma, bergantian ya Prof. Oh, nggak apa-apa. Bergantian Prof, tapi tetap kita tunggu webinar dari Gunadarma untuk event yang lain. Iya. Masih ada. Masih ada. Event-event yang lain. Siap. Jadi hanya pembukaan, diisi dengan apa Bu setelah pembukaan tuh? Oh itu. Apakah ada tarian berupa rekaman atau apa begitu? Barangkali ada. Ada penampilan tarian dari salah satu sekolah negeri di Jakarta Timur 2 nanti akan tampil. Itu tidak terlalu banyak karena kegiatannya terbatas, mengingat teman-teman juga jam ini persis sama dengan jam PJJ, jadi dipadatkan. Jadi langsung fokus pada kegiatan tujuan gitu. Jadi kegiatannya dari pagi jam?
Kita mulai start anak-anak mulai 7.30. 7.30 ya. Iya. Jam 7 sudah mulai absen itu. Oh, jam 7 Sama mulai. guru BK-nya sudah absen. Sudah absen ya, 7.50, 7.30, 7 jam sudah absen, 7.30 sudah mulai. Sudah mulai. Kemudian berakhir sampai jam 12. 12. jam 12. Berarti Jejak ya Bu ya memang. setengah hari ya, setengah hari. Jadi satu hari itu kira-kira berapa perguruan tinggi, Bu? Kalau seandainya bukan acara pembukaan. Ya. Untuk satu room Ya. itu ada 4 perguruan tinggi Oh. yang akan presentasi. Ya, karena tadi kan ada 8 room ya? Ya, 8 room. Kurang lebih 24. 24. Baik, Prof. Kita sudah dikode-kode oleh FD nih, Prof. Artinya kita harus pamit undur diri kepada para pemirsa. Karena tak terasa ya, Prof ya, ternyata 1 jam kita sudah membersamai pemirsa. Mungkin sebelum kita tutup, kita akan meminta ya, Prof ya, Iya. para narasumber kita memberikan closing statement-nya. Mungkin Ibu yang di samping saya dulu boleh. Bu Bay, silakan Ibu. Baik, teman-teman, para peserta didik SMA di Jakarta Timur, yuk sama-sama kita saksikan dan pastikan kehadiran kalian di acara virtual Career Day 2021 ini untuk mendapatkan berbagai informasi yang bermanfaat tentunya untuk kalian. Dan jangan lupa tetap follow Instagram MGBK Jakarta Timur dan Gunadarma tentunya untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai perguruan tinggi maupun beasiswa yang ada di berbagai perguruan tinggi. Jangan pernah berhenti bermimpi, tetap kita melanjutkan pendidikan impian di masa pandemi ini. Keep spirit ya. Luar biasa sekali, dan terima kasih sudah diinfokan untuk Instagram kita ya. Gunadarma, luar biasa Prof. Iya sekalian, baik. Mungkin Pak Bibi silakan Pak. Ya, saya mewakili MGBK Jakarta Timur. Saya mungkin berterima kasih dulu nih pada Prof Sama-sama. Pembawa acara untuk memberikan tempat kita untuk sosialisasi. Terus kedua, untuk para panitia juga gitu, mewakili dari kita para ketua di MGBK ini. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Terus ya mudah-mudahan kedepannya tetap solid Bu nih. Amin. SMA, SMK, dan MA ini terus bersama untuk event-event atau kegiatan-kegiatan yang mencerdaskan, mencerahkan anak didik kita ke depannya. Itu mungkin. Ya, baik. Iya, baik. Terima kasih Pak Bibi. Prof, mungkin Prof. Silakan Prof. Iya, saya malah akan memberikan apresiasi. Sudah hadir kemari, barangkali Bapak dan Ibu guru yang melihat tayangan ini, mudah-mudahan setelah kegiatan ini selesai, saya akan ajak panitia plus guru BK barangkali jalan-jalan ke Cianjur. Wah, Di sana ada Teknopark. Oh iya. Tahun lalu sebelum ada pandemi, Iya. beberapa guru BK sudah termasuk dari Ketua MGBK DKI Jakarta sudah jalan-jalan ke sana. Iya. Nah, sekarang khusus untuk Jakarta Timur. Ya, Jakarta Timur, silakan saja panitia, guru BK gitu ya, mempersiapkan diri begitu selesai. Apabila ada apabilanya, pandemi sudah berakhir, ya kan? Kalau sekarang nggak boleh, Bu. Betul. Masih Jadi nggak boleh. PPKM, Pak, ya. Pandemi berakhir sehingga begitu selesai refreshing lah, ya, refreshing untuk kegiatan yang ada di Teknopark. Kita jalan sehari bisa pulang balik karena Jakarta Timur kan ke sana. Kalau jalannya lancar 3 jam nyampe lah, sampai ke Teknopark yang ada di Cianjur. Dan ini artinya memberikan kontribusi. Ya, betul. Tidak hanya mempersiapkan ini yang sangat kompleks gitu, mempersiapkan pameran ini, kemudian setelah itu mengapain nih? Siapa tahu jadi pembubaran juga di sana kan gitu ya. Iya. Panitia kan gitu. Insya Allah. Saya kira itu Ya. dari saya. Baik, terima, Terima kasih kasih, Prof. Prof. Iya. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi segera berakhir Amin, seperti itu ya. amin. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Bay, terima kasih banyak, luar biasa sekali Pak Baby juga, Ya, terima kasih sama-sama, Bu. banyak. Sehat selalu ya. Amin. Semoga nanti acara berlangsung dengan lancar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa UJ TV, tak terasa 1 jam ruang sekolah sudah menemani sore pemirsa pada hari ini. Dan mengutip dari MGBK Jakarta Timur bahwa impian peserta didik untuk mendapatkan pendidikan lanjutan di perguruan tinggi dalam negeri maupun internasional tetap menjadi prioritas walau saat ini pandemi global COVID-19. Sambil tinggal di rumah dan beraktivitas belajar online, Virtual Career Day MGBK Jakarta Timur 2021 menjembatani informasi untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dan pemirsa, semoga apa yang disampaikan pada ruang sekolah hari ini
bisa memberikan informasi baru dan insight baru bagi para pemirsa, khususnya bagi siswa-siswi dan orang tua yang ingin anaknya melanjutkan ke perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Dan tentunya saya Sri Wahyuni, juga Prof Didin dan mewakili narasumber serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan program Ruang Sekolah setiap Selasa dan Jumat pukul 15.30 hanya di UJTV. Dan pemirsa bisa menyaksikannya di channel 32 UHF TV Digital, channel 54 UHF TV Analog, dan tentunya bisa live streaming melalui www.ujtv.co.id atau www.tv.gunadarma.ac.id. Dan pemirsa juga tentunya bisa mendownload aplikasi UJTV Mobile yang tersedia di Play Store maupun App Store. Pemirsa yang ketinggalan episode hari ini tidak usah khawatir karena bisa menyaksikannya kembali di YouTube kami, yaitu UJTV Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.